Setelah masa mudik berakhir, arus balik tak hanya diisi para perantau yang kembali, tapi juga pendatang yang berharap mendapatkan kehidupan lebih baik di Jakarta. Fenomena yang juga dikenal dengan nama urbanisasi ini sebenarnya bukanlah hal baru dan telah terjadi setelah masa kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kalisa Pranata Ramadina dengan NIM 24030070090. Saat ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir saya dengan mata kuliah Masyarakat Desa Kota. Saat ini saya akan mereview tentang sejarah terbentuknya masyarakat kota. Nah, masyarakat kota sendiri itu tumbuh secara bertahap dari adanya pusat perdagangan di kerajaan kuno menjadi kota-kota besar modern saat ini, dengan urbanisasi sebagai proses migrasi besar-besaran dari desa ke kota yang dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi, yaitu kemiskinan pada pedesaan. Nah, fenomena itu sering disebut sebagai desa mengalir ke kota, karena dulu orang-orang desa itu sering meninggalkan sawahnya untuk mencari pekerjaan di kota sebagai pabrik, mau buruh pabrik atau pedagang kaki lima. Saat itu, masyarakat kota itu terbentuk melalui evolusi panjang dari pusat perdagangan kerajaan kuno pada abad ke-7 dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang yang menjadi pusat perdagangan maritim budaya yang menghubungkan India dan Cina untuk menarik pedagang dan penduduk urban awal. Nah, saat itu tuh pada masa Majapahit pada abad ke-13 dan abad ke-15, kota seperti Trowulan berkembang sebagai pusat administratif dengan agraris dengan sistem irigasi yang canggih saat itu. Sementara di pelabuhan seperti Demak, Banten itu tumbuh karena adanya rempah-rempah. Nah, era kolonial Portugis dan Belanda pada abad 16 hingga 19 mentransformasikan kota seperti Malaka, Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, dan Semarang itu menjadi enklave Eropa dan segresi rasial, di mana etnis Cina itu mendominasi perdagangan dan pribumi itu dibatasi di pinggiran. Dulu itu emang adanya mendominasi pada etnis Cina, jadi itu orang-orang pribumi itu dikasih tempat di pinggiran yang pinggiran itu emang kumuh gitu loh. Nah, pasca kemerdekaan pada tahun 1945, industrialisasi di era Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998 itu mempercepat adanya perkembangan kota seperti Jakarta menjadi kota megapolis dengan populasi meledak 3 juta hingga 10 juta jiwa, didukung repalita yang fokus pada manufaktur. Nah, dinamika fenomena urbanisasi saat itu mengalami lonjakan dramatis pada tahun 1970-an dengan tingkat urbanisasi yang naik dari 17% pada tahun 1971, di tahun 2020 itu menaik menjadi 56% saat itu. Didorong migrasi 1 hingga 2 juta orang di desa itu selalu pindah ke kota-kota besar akibat degradasi pertanian, banjir populasi, dan janji repalita. Faktor pendorong utamanya orang itu termasuk kebijakan Green Revolution yang gagal diciptakan lapangan kerja di desa, menyebabkan orang-orang di desa seperti petani itu harus pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Tidak hanya Jakarta atau kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, untuk sektor informal seperti pedagang kaki lima dan buruh pabrik seperti tekstil. Nah, konsumsi negatif mencakup slum seperti Kampung Akuarium Jakarta atau Koma di Yogyakarta. Nah, analisis fenomena tersebut dapat dilihat dari Karl Marx melihat urbanisasi sebagai poletasi paksa, di mana kapitalisme kolonial Belanda merampas tanah komunal desa, memaksa petani untuk menjadi urban murah, perkebunan dan pabrik, menciptakan reservoir proletar yang rentan konflik kelas seperti pemogokan buruh tahun 1920-an. Sedangkan Max Weber itu menganalisis melalui adanya rasionalisasi dan birokrasi kota kolonial, di mana Batavia dirancang dengan zoning Eropa yang efisien untuk membangun etos kerja kapitalis, tetapi juga aliansi sosial di mana masyarakat urban kehilangan solidaritas tradisional. Seperti yang kita tahu, masyarakat desa itu sangat kental akan solidaritasnya, tetapi jika mereka sudah memasuki kota, mereka akan kehilangan solidaritas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.